Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah kapan doaku terkabul. Masya Allah, ini tepuk tangan dulu dong Bu, ini senang banget nih Bu ya. Kalau kita bicara masalah doa, kayaknya setiap hari kita nggak pernah putus berdoa nih. Kalau tadi ditanyakan oleh Melia adalah kenapa doa saya belum dikabul-kabulkan dan apa penyebabnya. Nih sebelum dijawab sama Ustadz Maulana saya mau tanya dulu sebenarnya boleh nggak kira-kira doanya apa sih belum dikabulin Melia? Kalau boleh tahu gitu loh. Sebenarnya aku pengen naik haji. Oh, Tapi amin. Allahumma amin. rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah berikan aku rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Amin ya Allah. Itu doanya. Setiap mau, itu aku jelasin langsung ya. Ya, nanti dulu Pak Ustadz, tenang dulu. Ini belum. kan doa Oh haji. doa haji, iya haji. Jadi kalau mau caranya adalah mohon maaf kalau mau naik haji termasuk yang di rumah. Baca doa ini setiap sudah salat. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Termasuk kalau kita lagi bayar, Amin. perongkosannya baca juga Betul. itu. Nah sekarang udah setor belum? Udah. Udah setor ya? Udah, tapi jadi Meli setor sama orang tua tapi belum dipanggil juga. Udah berapa Jangan-jangan tahun? Jangan-jangan belum Baru dibayarin. sih. Yang paling penting nomor satu setor dulu katanya Iya, Ustadz masa belum setor. tuh. Nah kalau belum setor Tapi repot. kalau ya Allah masuk baru dia tidak store. Gimana Nah, ceritanya? kalau menurut Meli kenapa juga belum dikabulin sampai sekarang? Kalau Meli positif tingginya karena mungkin ada kuota ya. Jadi yang didahulukan adalah orang tua dulu. Ih Masya Allah positif thinking ya luar biasa. Tepuk tangan dong Bu buat Melia. Nih Pak Ustadz nih, kalau dari tadi kan kita sudah mendengari banyak banget doa-doa ya. Mungkin bukan cuma dari bintang tamu tapi dari semuanya nih dari jamaah yang ada di studio juga jamaah yang ada di rumah. Banyak doa-doa yang sampai sekarang ini belum dikabulkan oleh Allah. Kenapa sih Pak Ustadz Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lama mengabulkan doa yang kita panjatkan? Dan apa sebabnya? Mohon izin Pak Ustadz silakan waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Persoalan diterima dengan tidak diterima. Terserah dari Allah. Mau tahu? Mau tahu? Apa artinya doa? Doa itu permintaan dari bawah ke atas. Iya, itu doa. Permohonan dari bawah ke atas. Artinya kita menunggu. Kita menunggu. Sang pemberi untuk memberikan kita. Dan ingat, kata-kata pemberian itu bisa jadi sudah diberikan. Cuma kita tidak sadar bahwa kita sudah diberikan. Kan selama ini kita salah paham tentang harta dan rezeki. Berikan aku harta. Salah. Berikan aku rezeki. Kalau harta kau minta, pasti kau mau lihat butiran-butiran. Kalau rezeki kan bisa jadi kesehatan, kesempatan. Makanya kali ini kita akan bahas kenapa Allah lama mengabulkan doa yang kita panjatkan dan apa sebabnya. Sebelumnya lihat dulu, mohon maaf ya, saya tidak ngajarin, cuma ngingetin bahwa bisa jadi doa itu tidak diijabah karena, mohon maaf, karena sebabnya 3. Yang pertama, tidak khusyuk. Ya Allah, berikanlah aku. Ngapain? Tidak khusyuk. Kalau ada yang minta sama kita tapi tidak khusyuk, tidak serius, kita kasih enggak? Berikan dong, berikanlah. Ini mau enggak ya? Mau enggak ya? Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah apabila kenapa bisa jadi engkau berdoa tapi dalam artian ada benda haram masuk ke badanmu. Orang yang minum minuman keras, orang yang makan makanan yang diharamkan, jikalau masuk ke dalam tubuhnya 40 hari doanya tidak diijabah. Jadi kasihan. Kenapa 40 hari? Karena makanan yang haram masuk itu nanti terganti setelah 40 hari. Lama itu. Makanya jangan coba-coba memasukkan sesuatu yang haram di dalam mulut kita. Khawatir doa kita tidak diijabah. Karena banyak kadang-kala itu ada ustadz, ada kiai. Doakan dulu anakku. Kan kita yakin beliau itu tidak pernah masuk makanan yang haram dalam mulutnya kan. Kadang-kala kita minta didoakan anak-anak kita. Dan yang ketiga. Terlalu tergesa-gesa. Itu orang berdoa butuh waktu lama.
Nabi Ibrahim alaihissalam lama baru kasih anak. Kan tidak bisa langsung. Cing, sulap kali. Tolong dibantu ya. Itu kan. Sulap aja masih bisa butuh bantuan kan. Nah sekarang pertanyaannya buat kita. Kalau begitu bagaimana, kapan doanya dikabulkan? Pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, pada saat kau butuh, kau dikasihkan di situ. Makanya ketidakpahaman manusia soal pemberian pahala itu, pengabulan doa maksud saya, pengabulkan ada doa yang mustajab. Doa yang mustajab karena dia berdoa di waktu yang tepat. Makanya berdoalah di sepertiga malam. Dan atau antara maghrib dan isya. Ada waktu termasuk antara dua azan. Antara dua azan, azan dan qamat kan gitu. Ada waktu antara dua khutbah. Ketika Hatib membaca khutbah, habis khutbah duduk lagi baru naik lagi. Di antara itu ada doa di situ. Nah itu doa diijabah itu. Termasuk pada saat orang ijab kabul. Itu doa diijabah, hujan keras, doa diijabah. Jadi ada pada saat kita berdoa, pada saat yang tepat. Makanya banyak menanti malam Lailatul Qadar. Itu. Dan mohon maaf, ada adab-adabnya berdoa. Kalau bisa puji-puji dulu Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Sembah dulu baru minta. Sembah dulu baru minta. Masa mau dikasih belum berbuat apa-apa? Makanya doanya orang yang jelang buka puasa pun dikabulkan. Makanya mohon maaf kepada siapapun yang merasa doanya belum diijabah. Ayo telaah. Persoalan diterima atau tidak diterima terserah dari Allah. Karena Allah lebih tahu kebutuhan saya. Karena yang menciptakan kita adalah Allah. Itu peternak ayam saja. Tahu jam kapan dikasih makan itu ayam. Berarti dia tahu. Berteriak orang yang tidak mengerti. Kasih makan itu ayam. Kata pemiliknya, bukan. Dia tidak lapar itu. Dia tahu. Jam makannya jam sekian. Itu kan. Jadi manusia saja tahu kapan dia memberi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan engkau paksa Allah. Kasih aku, kasih aku, kasih aku. Kok tidak turun-turun hujannya ya? Soalnya ada penjual es yang berdoa juga. Jangan turunkan hujan. Jadi sebenarnya doa diijabah pada saat itu. Betul tidak? Betul. Nah, jadi jangan engkau minta sesuatu yang engkau sendiri menyusahkan. Memaksakan. Ya Allah kasih aku anak. Bagaimana mau dikasih anak? Kau belum menikah. Jadi fitnah nanti. Bu. Mau doanya dijabah. Siap menerima. Siap menerima. Jangan sampai pada saat itu kagetan. Jadi ada juga orang kayak baru, orang OKB. OKB itu biasa kaget. Jalannya miring. Kenapa berat? Sudah banyak emasnya. Jadi nggak bagus kelihatan. Bagus sih Pak Ustadz ya. Jadi memang benar-benar harus di tempat yang tepat Harus juga. di tempat yang tepat. Kalau Pak Dwi cocok memang. Apa tuh? Cocok memang. Tinggi. Oh aja Pak Ustadz. Tapi saya tadi tertarik dengan apa kata-katanya Ustadz tadi itu. Bicara masalah berdoa itu juga ada adab-adabnya. Adab-adabnya. Ada cara-caranya Ada puji-puji dulu cara-caranya. Allah. Terus juga kalau bisa berdoa di tempat-tempat yang tepat. Kalau lagi umroh ya. Di sana kan makin deket tuh. Saya alhamdulillah kalau di Ijir Ismail, di Rauda doanya begini. Waktu wukuf juga. Ya Allah semua yang diminta oleh orang-orang yang berdoa di sini. Berikanlah juga kepadaku. Amin. Amin. Curang itu dong berarti. Jadi ada tempat yang tepat, ada waktu yang ada tepat, waktu yang ada tepat. keadaan yang tepat. Betul, Masya Allah. Cara-cara yang tepat. Cara-cara yang Pakai tepat. pakaian yang bersih. Betul. Kalau bisa berwuduk dulu. Betul, Masya Allah. Ini luar biasa. Termasuk ngaji dulu bersiwak. Iya. Oh. Karena ada kata-kata kalam-kalam Allah yang keluar dari mulut kita. Ini Masya Allah luar biasa nih. Apalagi berdoa.
Nih banyak nih orang-orang nih yang udah berdoa tiba-tiba nggak dikasih sama Allah malah protes. Ah, masa sih? Iya Pak Ustadz. Ada yang protes begitu? Banyak, cuma nggak pada mau ngaku aja gitu kan. Ya kan, kenapa sih belum dikasih-kasih? Nih biar pada tahu semuanya juga nih setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Syam tentang bahayanya bila kita tidak terima karena doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Doa itu bukan Jamaah, apa sih bahayanya bila kita tidak terima karena doa kita tidak dikabulkan? Penasaran? Hanya di Islam itu indah. pun.